Episode 1, Mimpi Buruk Raja, Petaka Negeri. Di masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid, negeri Baghdad dikenal makmur, gemerlap, dan dipenuhi kemegahan. Istana berdiri menjulang dengan kubah emas, taman istana harum oleh mawar Damaskus, dan air mancur menari setiap senja. Namun di balik gemerlap itu, rakyat kecil mulai mengeluh. Pajak kian berat, para pejabat menindas, dan suara keadilan mulai terkubur di bawah kaki kekuasaan. Abu Nawas, penyair cerdas yang terkenal licik tapi berhati bersih, hidup sederhana di sudut kota, lebih banyak bergaul dengan rakyat miskin daripada para bangsawan. Ia tahu, bila rakyat diam, Tuhan yang akan berbicara lewat tanda-tanda. Dan pada suatu malam, tanda itu datang, lewat mimpi yang mengguncang tahta sang raja. Langit Baghdad malam itu pekat tanpa bintang. Di kamar megahnya, Raja Harun al-Rasyid terbaring di atas ranjang sutra Persia, ditemani lampu minyak yang berkelap lembut. Namun tidur itu tidak damai. Di balik kelopak matanya, mimpi aneh muncul, begitu nyata hingga napasnya tercekat. Ia melihat istananya terbakar. Api menjalar cepat, menjilat dinding marmer dan menelan segala kemewahan yang selama ini ia banggakan. Dari kejauhan, suara rakyat berteriak, menangis, meminta tolong. Ia mencoba menolong mereka, tapi kakinya berat bagai terikat rantai. Lalu muncul sosok berjubah hitam di antara kobaran api, suaranya bergema menyeramkan. "Wahai Raja, singgasana emasmu akan menjadi abu, bila engkau tak membuka mata hatimu." Raja ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Saat nyala api menyentuh mahkotanya, ia terbangun dengan jeritan panjang. Napasnya memburu, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, semua tampak utuh, tapi hatinya bergetar. "Apa arti semua ini?" gumamnya. Seumur hidupnya, ia tak pernah bermimpi sejelas itu. Dan di lubuk hatinya, entah mengapa, ia merasa, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu peringatan. Pagi menjelang dengan surya yang tampak muram, seolah langit pun ikut memikirkan kecemasan sang raja. Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah pucat. "Cepat, panggil seluruh penasehat, tabib mimpi, dan ahli nujum," serunya. Suara langkah para pelayan berderap memenuhi aula istana. Tak lama, para penafsir berdatangan, dari yang berpakaian sederhana hingga yang berserban megah. Mereka berbaris menunduk di depan raja, takut salah bicara. "Ceritakan padaku arti mimpi ini," ujar raja dengan nada tajam. "Istana terbakar, rakyat menangis, dan sosok hitam memperingatkanku." "Apa maknanya?" Seorang penafsir tua memberanikan diri, "Itu pertanda Tuhan sedang menguji kebijaksanaan Paduka." Yang lain menimpali, "Atau pertanda kemakmuran besar akan datang, karena api melambangkan perubahan." Raja menatap mereka dengan mata merah. "Perubahan, kemakmuran, lalu kenapa rakyatku menangis dalam mimpi itu?" Tidak ada yang berani menjawab. Hening, hanya detak jam pasir yang terdengar. Semua takut mengucap kebenaran yang bisa menyinggung ego seorang raja. Dan di tengah kebisuan itu, nama yang selalu muncul bila kebenaran terancam dilupakan kembali disebut, Abu Nawas. Satu persatu penafsir mundur dengan kepala tertunduk. Tak ada yang berani menafsirkan lebih jauh. Bagi mereka, mimpi raja adalah ladang bahaya. Sekali salah kata, nyawa bisa melayang. Raja gelisah. Ia meremas gagang kursinya hingga urat tangannya menegang. "Apakah tak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menjelaskan mimpiku dengan jujur?" Suaranya bergema ke seluruh aula. Seorang menteri tua maju perlahan. "Tuanku, mungkin hanya satu orang yang berani berbicara jujur padamu. Ia bukan bangsawan, bukan ulama besar, tapi lidahnya tak pernah takut, namanya Abu Nawas." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa getir. "Abu Nawas, si penipu jenaka itu, yang suka mempermainkan menteri-menteriku." "Benar, tuanku," jawab sang menteri lirih, "tapi setiap tipu dayanya selalu membawa hikmah. Ia bisa membaca tanda-tanda yang orang lain abaikan." Raja berpikir lama. Ketika semua orang berkata apa yang ingin ia dengar, mungkin justru Abu Nawas yang akan mengatakan apa yang perlu ia dengar. "Baiklah," ujar raja akhirnya, "panggil dia. Tapi jika ia mempermainkanku, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya." Sementara itu, jauh di kampung kecil, Abu Nawas sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Ia bersenandung kecil, tampak tenang seperti tak ada urusan dunia yang perlu dikhawatirkan. Seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa. "Abu Nawas, raja memanggilmu segera ke istana."
Katanya mimpi buruk menimpa beliau. Abu Nawas menatap utusan itu dengan tatapan tajam tapi tenang. Mimpi buruk, katamu. Kadang yang disebut buruk hanyalah pesan yang belum dipahami. Ia lalu tersenyum, mengambil sorbannya, dan berangkat tanpa terburu-buru. Dalam perjalanan, Abu Nawas melihat pasar, rakyat yang mengeluh, anak-anak yang lapar. Ia menarik napas panjang. Jika raja bermimpi rakyatnya menangis, gumamnya, mungkin mimpi itu justru paling nyata. Ia tiba di gerbang istana, disambut tatapan sinis para penjaga. Kau lagi, sindir salah satu menteri yang tak suka padanya. Ya, aku lagi, jawab Abu Nawas ringan, karena terkadang yang dianggap gila justru satu-satunya yang waras. Langkah Abu Nawas menggema di aula marmer yang dingin. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menatap Abu Nawas penuh curiga. Abu Nawas, ujar Raja datar, katanya kau bisa menafsirkan mimpi. Tapi ingat, jika kau salah bicara, kepalamu akan kuhadiahkan pada Algojo. Abu Nawas tersenyum sopan. Tuanku, kepala ini kecil, tapi kadang menyimpan kebenaran besar. Aku takkan rugi kehilangannya demi berkata jujur. Raja mengerutkan kening. Aku bermimpi istana ini terbakar, rakyat menangis, dan seseorang berkata bahwa petaka akan datang jika aku tak berubah. Apa artinya? Abu Nawas menatap langit-langit, seolah membaca tulisan yang tak tampak. Lalu ia berkata pelan namun tegas. Mimpi tuanku bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah bisikan dari langit. Api melambangkan keserakahan yang melahap, tangisan rakyat adalah tanda keadilan yang terabaikan, dan istana yang terbakar itulah bayangan masa depan jika hati penguasa tertutup dari nurani. Raja terdiam, para menteri menahan napas, dan untuk pertama kalinya, suasana istana yang megah itu terasa menakutkan. Suasana ruang singgasana begitu hening, hanya bunyi denting gelang emas raja yang bergetar karena tangannya gemetar menahan amarah. Abu Nawas masih berdiri tegak di hadapan raja, tanpa rasa gentar. Tatapannya tajam, tapi nada suaranya lembut, seolah menenangkan badai yang siap mengamuk. Tuanku, katanya perlahan, mimpi bukan hanya bunga tidur, tapi surat rahasia dari langit yang datang ketika hati manusia terlalu sibuk untuk mendengar saat terjaga. Raja menyipitkan mata. Dan apa maksud surat itu untukku? Abu Nawas berjalan perlahan ke tengah ruangan, menatap tirai sutra dan pilar marmer yang berlapis emas. Lihatlah sekelilingmu, tuanku. Segala yang berkilau ini bukan hanya tanda kemuliaan, tapi juga bisa menjadi penjara. Dalam mimpimu, api melahap istana, itulah simbol kerakusan. Ketika kekuasaan menjadi candu, api keserakahan akan membakar dari dalam. Raja terdiam, wajahnya mulai memerah. Para menteri saling berbisik, takut Abu Nawas telah melewati batas. Tangisan rakyat dalam mimpi itu, lanjut Abu Nawas, adalah jeritan hati yang terlupakan. Mereka tidak berani datang ke istana, maka Tuhan datang. Melalui mimpimu. Suara itu tenang, tapi tajam seperti pedang. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Dan istana yang runtuh. Itu bukan gedung yang hancur, melainkan simbol keadilan yang roboh ketika penguasa menutup telinga dari suara yang lemah. Raja memukul sandaran kursinya dengan keras. Cukup, kau menuduh aku penyebab semua ini. Abu Nawas membungkuk hormat, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Aku tidak menuduh, tuanku. Aku hanya membaca apa yang ditulis oleh langit di hatimu sendiri. Hening kembali menyelimuti ruangan. Untuk sesaat, bahkan nafas para penjaga terdengar. Dan di mata Abu Nawas, terlihat keyakinan bahwa kata-kata kadang lebih berani daripada 1000 pedang. Setelah kata-kata itu diucapkan, istana terasa seolah berhenti bernafas. Tirai tak lagi bergoyang, api pelita seakan mengecil karena takut pada kebenaran. Raja mematung di singgasananya, tak seorang pun berani bergerak. Para menteri menunduk, sebagian berkeringat. Mereka tahu, kalimat Abu Nawas bisa berujung dua hal, kebangkitan, atau kematian. Abu Nawas masih berdiri, kedua tangannya terlipat di depan dada. Dalam hatinya, ia sadar bahwa setiap kata barusan adalah taruhan hidup. Tapi jika ia diam, negeri ini akan binasa oleh kebohongan yang disembunyikan di balik dinding istana. Raja akhirnya bersuara, suaranya berat dan dingin, Abu Nawas, bagaimana jika aku tak percaya pada tafsirmu? Abu Nawas menunduk sedikit, lalu menjawab tenang, maka mimpi itu akan datang lagi, tuanku. Dan setiap kali ia datang, peringatannya akan semakin nyata.
Raja terdiam, menatapnya lekat-lekat, seperti ingin membaca isi jiwanya. Aku tak pernah takut pada mimpi, katanya pelan, aku hanya benci jika ada yang berani menyalahkanku di istanaku sendiri. Yang menyalahkan bukan aku, tuanku, balas Abu Nawas lembut. Yang berbicara adalah suara yang kau dengar di dalam api. Aku hanya menyampaikan pesan dari hatimu sendiri yang sudah terlalu lama terkunci. Seketika itu, angin berhembus masuk dari jendela. Tirai berkibar, lampu bergoyang, dan seluruh ruangan terasa sejuk. Seolah alam ikut mengakui bahwa kata-kata Abu Nawas bukan sekadar ucapan manusia biasa. Raja akhirnya melambaikan tangan, memberi tanda agar Abu Nawas mundur. Pergilah, katanya lirih. Aku ingin memikirkannya sendiri. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berjalan keluar dengan langkah tenang. Tapi di belakangnya, bisikan ketakutan mulai terdengar dari bibir para menteri, kalau mimpi itu datang lagi, berarti bencana sudah dekat. Malam itu, Raja tidak bisa tidur. Kata-kata Abu Nawas terus bergema di kepalanya. Api keserakahan, tangisan rakyat, keadilan yang roboh, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Namun ketika embun pagi turun, rasa marah menguasai hatinya. Ia merasa dipermalukan di depan para menteri. Berani benar dia berkata begitu di hadapanku, geramnya. Aku adalah bayangan Tuhan di bumi, bukan sumber petaka. Dengan emosi meluap, ia memerintahkan pengawal, cari Abu Nawas. Tangkap dia, lempar ke penjara bawah tanah. Tapi saat pengawal hampir berangkat, suara lain dari dalam hati raja menahan langkahnya. Entah kenapa, ia ragu. Mungkin karena wajah Abu Nawas tadi begitu tenang, seolah ia tahu sesuatu yang lebih besar dari marah seorang raja. Namun keangkuhan tak mudah ditundukkan. Tidak, gumam raja, aku tidak boleh kalah dari seorang rakyat jelata. Namun tepat saat ia ingin mengulang perintahnya, udara di ruangannya terasa dingin. Angin bertiup kencang, lentera padam satu persatu. Dan dalam kegelapan itu, suara bergema lembut tapi tegas. Kau boleh memenjarakan lidah kebenaran, tapi tidak bisa menutup telingamu dari bisikan Tuhan. Raja tersentak. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Siapa? Di sana. Namun tak ada jawaban. Hanya bayangan tirai yang bergoyang. Ia duduk lemas. Untuk pertama kalinya, seorang penguasa yang ditakuti seluruh negeri merasa begitu kecil. Ia memerintahkan pengawal, batalkan penangkapan itu. Jika mimpi itu datang lagi malam ini, panggil Abu Nawas kembali, tapi kali ini, dengan hormat. Dan benar, malam kedua datang membawa kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Raja memaksa matanya terjaga, tapi kantuk menipu manusia, dan akhirnya ia tertidur. Dalam mimpinya, ia kembali berada di istananya, kali ini di tengah hujan darah. Api tak lagi sekadar nyala kecil, tapi membakar dari dasar bumi. Ia melihat rakyat lari ketakutan, dan dari atas menara istana, sosok berjubah hitam yang sama melayang turun. Wahai raja, suara itu bergema, bukan api dunia yang membakar negerimu, tapi kezaliman yang lahir dari kebutaan hati. Raja memohon, siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Sosok itu mendekat, wajahnya samar-samar memantulkan cahaya merah api. Aku adalah nurani yang kau buang. Aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan, bahwa takhta yang dibangun di atas air mata rakyat akan tenggelam bersama air matanya sendiri. Tiba-tiba bumi bergetar, istana dalam mimpi itu retak, pilar tumbang, dan dari kejauhan, suara anak-anak menangis, meminta tolong. Raja berlari, berusaha menolong mereka, tapi tangannya menembus udara seperti bayangan. Ketika kobaran api hampir menyentuh wajahnya, ia terbangun dengan jeritan keras. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Keringat membasahi jubah tidurnya. Abu Nawas, gumamnya lirih. Dia benar. Kabar mimpi raja menyebar seperti angin di padang pasir. Dari pasar Baghdad sampai ke desa di pinggir sungai, rakyat membicarakan hal itu. Raja bermimpi negerinya terbakar, kata seorang pedagang. Itu pertanda Tuhan marah, sahut seorang ibu. Rasa takut menjalar pelan. Beberapa orang mulai menimbun makanan, sebagian berhenti berdagang. Ada yang berkata, mimpi raja adalah cermin bagi rakyatnya. Ada pula yang berbisik, petaka akan datang kalau istana tetap sombong. Sementara itu, para pejabat gelisah. Mereka takut mimpi itu dijadikan alasan raja untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap bersalah. Beberapa mulai saling menuduh diam-diam. Istana berubah menjadi sarang kecurigaan.
Namun di antara rakyat, hanya satu nama disebut penuh harapan, Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menenangkan raja, kata seorang tua di pasar. Dan benar, pagi itu, utusan kerajaan datang ke rumah Abu Nawas lagi. Tapi kali ini bukan dengan nada perintah, melainkan penuh permohonan. Abu Nawas, kata sang utusan, raja memanggilmu kembali. Beliau ketakutan. Abu Nawas tersenyum tipis. Akhirnya mimpi itu bicara lebih keras dari lidahku. Ia mengenakan sorban, memandang langit Baghdad yang mulai diselimuti awan. Mungkin petaka yang sejati bukan di langit, tapi di hati manusia yang menolak kebenaran. Dan dengan langkah mantap, ia menuju istana untuk kedua kalinya, membawa kebenaran yang akan mengguncang tahta. Keesokan paginya, suasana istana berubah drastis. Tidak ada musik lembut yang biasa dimainkan di pagi hari, tidak pula suara tawa para dayang. Semua diam, menunggu raja yang sejak malam tak keluar dari kamarnya. Ketika Abu Nawas tiba di gerbang istana, wajah para penjaga yang kemarin sinis kini penuh rasa hormat. Masuklah, Abu Nawas, kata seorang pengawal dengan nada rendah. Baginda sudah menunggu. Raja duduk di singgasananya, tapi kali ini tanpa mahkota. Matanya merah, wajahnya tampak lelah. Abu Nawas, katanya pelan, mimpi itu datang lagi. Lebih mengerikan dari sebelumnya. Abu Nawas menunduk hormat. Aku sudah menduga begitu, tuanku. Tanda-tanda itu belum berhenti karena pesannya belum diterima sepenuhnya. Raja memejamkan mata. Apa yang harus kulakukan agar mimpi ini berhenti? Aku sudah bersedekah, berdoa, bahkan memerintahkan orang membaca doa di seluruh kota. Abu Nawas berjalan perlahan mengitari singgasana. Tuanku, doa tidak akan mengubah takdir bila keadilan masih dikurung. Mimpi itu tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk memintamu kembali menjadi pelindung rakyat. Bukan hanya namanya, tapi hakikat. Raja mengangkat wajahnya. Kau menuduhku lalai. Bukan lalai, jawab Abu Nawas lembut, hanya terlalu jauh dari suara rakyat. Tangisan yang kau dengar dalam mimpi bukanlah bayangan, itu suara mereka yang benar-benar lapar, yang kau biarkan diperas oleh pejabatmu sendiri. Raja terdiam. Suara Abu Nawas bagai cambuk di hati. Ia menatap ke arah jendela di mana matahari bersinar lesu. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Abu Nawas menatapnya dengan sorot yakin. Kau harus menatap negerimu dengan mata yang sama seperti saat kau belum menjadi raja, mata yang melihat penderitaan, bukan kemegahan. Dalam hening itu, hati raja mulai bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar merasa bersalah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, langit Baghdad menjadi kelabu. Awan hitam menggantung tebal. Hujan turun deras tanpa henti, membuat sungai-sungai meluap dan menghancurkan tanggul di pinggiran kota. Air bah menyapu rumah-rumah rakyat. Pasar terendam, jalan-jalan berubah menjadi aliran lumpur. Ternak hanyut, anak-anak menangis mencari orang tuanya. Negeri yang selama ini dijuluki mutiara padang pasir, kini tenggelam dalam air dan tangisan. Raja menyaksikan dari balkon istananya. Ia melihat rakyatnya berlari-lari, menjerit, meminta pertolongan. Tuhan, bisiknya dengan suara parau, apakah ini petaka dari mimpiku? Ia memerintahkan bantuan, tapi air terlalu deras. Segala yang dibangun dengan kebanggaan bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas berjalan bersama para sukarelawan, menolong rakyat yang terjebak di reruntuhan. Ia tidak kembali ke istana, tapi bekerja di antara lumpur, menenangkan anak-anak, dan memimpin orang-orang untuk berdoa. Seorang menteri datang menghampirinya dengan tergesa. Abu Nawas, raja memanggilmu lagi. Ia ingin tahu kenapa ini terjadi. Abu Nawas menatap sungai yang meluap itu lama sekali, lalu menjawab lirih, karena air mengikuti perintah langit. Dan langit menurunkan air ketika bumi tak lagi adil. Kata-katanya menggema di hati orang-orang yang mendengarnya. Dan ketika ia kembali ke istana, raja menyambutnya dengan wajah penuh duka. Katakan padaku, Abu Nawas, ujarnya dengan suara bergetar, apakah semua ini karena dosaku? Abu Nawas menatap raja dengan iba. Tidak, tuanku, ini bukan hukuman, tapi peringatan. Tuhan tidak menghancurkan negeri dengan amarah, tapi dengan kasih, agar penguasanya tersadar. Malam itu, setelah bencana reda, Abu Nawas dan raja duduk berdua di ruang singgasana yang kini sederhana, beberapa bagian istana rusak oleh banjir. Tidak ada musik, tidak ada dayang.
Hanya dua manusia yang sedang belajar mengerti kebenaran. Abu Nawas, kata raja dengan nada lirih, aku telah menyesal. Tapi bagaimana cara menebus semua ini? Abu Nawas memandangi wajah raja yang kini tampak lebih manusiawi. Menebus bukan dengan kata, tuanku, tapi dengan tindakan. Rakyat tidak butuh pidato, mereka butuh keadilan. Raja menunduk, katakan apa yang harus kulakukan. Abu Nawas mengambil secarik kertas dari jubahnya dan menulis sesuatu. Mulailah dengan ini, kurangi pajak bagi rakyat kecil. Perintahkan pejabatmu mengembalikan harta yang mereka rampas. Bukalah pintu istana setiap hari. Jumat, biarkan rakyat datang mengadu langsung padamu tanpa perantara. Raja membaca tulisan itu, matanya berkaca-kaca. Apakah dengan begitu mimpi itu akan berhenti? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mimpi itu tidak perlu berhenti, yang perlu berhenti adalah alasan mengapa mimpi itu datang. Raja menghela napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu sering memerintah dengan keangkuhan, kini gemetar karena sadar betapa berat beban kekuasaan yang sejati. Beberapa hari kemudian, Raja menepati janjinya. Ia melepas pakaian kebesaran dan mengenakan jubah sederhana. Tanpa diiringi pasukan, ia berjalan ke pasar Baghdad ditemani Abu Nawas. Rakyat tercengang melihat sosok yang biasanya hanya mereka lihat di atas singgasana kini berjalan di antara mereka. Raja melihat wajah-wajah letih, tangan-tangan kasar yang dulu menunduk tanpa suara. Seorang anak kecil berlari mendekat. Wahai Raja, apakah engkau datang untuk melihat kami yang lapar? Katanya polos. Raja terdiam, lalu berlutut dan memeluk anak itu. Maafkan aku, nak. Aku terlalu lama di istana sampai lupa melihat dunia luar. Air mata menetes di pipinya. Rakyat yang melihat ikut terharu. Beberapa orang menangis, yang lain berdoa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat raja bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manusia. Abu Nawas berdiri di belakang, tersenyum kecil. Ia tahu, air mata raja hari itu bukan kelemahan, tapi kekuatan sejati, karena dari sanalah perubahan akan lahir. Raja menatap Abu Nawas dan berkata pelan, aku tak tahu harus berterima kasih bagaimana. Cukup teruskan tangisanmu, tuanku, jawab Abu Nawas lembut. Karena air mata seorang pemimpin adalah hujan yang menyuburkan hatinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Baghdad berubah. Pajak dikurangi, bantuan disalurkan, dan pejabat yang tamak diadili. Rakyat mulai tersenyum lagi. Pasar hidup, anak-anak kembali bermain, dan sungai yang dulu meluap kini mengalir tenang. Raja sering turun langsung ke tengah rakyat tanpa pengawal. Ia mendengarkan keluhan mereka, bahkan makan bersama para petani di ladang. Negeri yang dulu hampir tenggelam oleh petaka kini bangkit kembali oleh kejujuran dan kerendahan hati. Suatu sore, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana. Abu Nawas, katanya sambil memandangi langit senja, mimpi itu tak datang lagi. Abu Nawas tersenyum bijak, karena pesan itu sudah kau pahami, tuanku. Mimpi adalah suara Tuhan yang lembut. Bila hati manusia sudah mendengar, suara itu tak perlu berteriak lagi. Raja menatap jauh, matanya basah tapi damai. Engkau bukan hanya penafsir mimpi, Abu Nawas. Engkau penyembuh hati. Abu Nawas tertawa kecil. Aku bukan penyembuh, tuanku. Aku hanya cermin. Jika wajahmu kini jernih, itu karena hatimu sendiri telah bersih. Dan sejak hari itu, Baghdad kembali dikenal bukan hanya sebagai negeri kaya, tapi juga negeri yang adil. Di setiap pasar, rakyat menyebut nama Abu Nawas bukan sebagai penipu jenaka, tapi sebagai lelaki yang mampu membuat raja menangis dan negeri tersenyum.